Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan materi kita ya untuk fisika dasar. Karena kemarin di pertemuan pertama kita sudah bahas sedikit tentang besaran dan satuan. Mungkin saya review sedikit ya dari materi yang minggu lalu. Kita udah belajar tentang besaran, pengertiannya itu apa, kemudian besaran itu ada berapa jenis yang akan kita pelajari, kemudian apa hubungannya dengan sistem internasional, dan alat ukur apa yang harus kita pilih nantinya. Oke, jadi nanti di sini ketika kalian mau melakukan suatu proses pengukuran, kalian pasti mau mendapatkan yang namanya besaran atau suatu angka. Nah, angka tersebut pasti nanti akan diikutin oleh satuan. Karena kalau misalnya kayak mengukur meja, lebar meja, terus kalian dapat nih misalnya lebarnya sekitar 20 aja, tapi kalian tidak bilang sentimeter. Kalian misalnya ditanya, coba panjang meja, lebar meja tadi berapa dapatnya? 20. Bingung, 20 apa? Ternyata harus pakai satuan. Satuannya apa? Sentimeter. Berarti kita bisa membayangkan, oh berarti cuma sekitar sekian, kayak gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya besaran, ada yang namanya sistem internasional, atau nanti satuannya menggunakan sistem internasional. Kemudian misalnya kalian sudah tahu nih mau mengukur meja, kalian harus tahu kira-kira kita sudah tahu meja ini kira-kira pakai senti saja. Kira-kira bisa mengukur pakai alat apa ya, kayak gitu. Nah, kalian bisa menentukan alat ukurnya nanti berdasarkan apa yang mau diukur. Nah, di sini ada contohnya kayak mengukur panjang, massa, waktu, suhu, dan lain sebagainya ya, masih ada ya. Oke, ini kemarin sudah kita bahas juga. Jadi pengukuran itu adalah kalian mendapatkan suatu angka yang nantinya diikutin dengan suatu satuan yang ada pada alat ukur yang digunakan. Jadi kalian tuh mendapatkan suatu angka, ke pengukuran adalah kegiatan untuk mendapatkan suatu angka yang diikuti dengan satuan yang ada pada alat ukur yang digunakan, gitu ya. Jadi contoh di gambar ini, orang ini lagi menggunakan penggaris untuk mengukur lebar kayunya ya. Di sini kita lihat dia membaca skala pada penggaris dari angka berapa sampai berapa, kemudian dia tandain untuk mengukur lebar dari kayunya. Ini alat ukur yang kemarin sudah kita bahas juga ya. Ada beberapa alat ukur di sini untuk mengukur panjang, waktu, suhu, dan juga massa. Oke, ini besaran kemarin. Yang kita fokuskan hanya besaran pokok dan besaran turunan. Saya ulang lagi, untuk besaran pokok adalah besaran yang paling sederhana. Jadi kalau misalnya kalian mengukur panjang, udah dapat langsung angkanya. Oh, panjangnya sama dengan 7 meter. Sudah selesai. Kalau mengukur massa, tinggal ditaruh, diukur, dapat misalnya, oh massanya ini 1 kilo, udah selesai. Oh, waktu, ayo kita ukur waktu. Sekarang waktunya, oke, sekarang ini menunjukkan waktunya telah 60 menit berlalu. Langsung dapat gitu, maksudnya nggak perlu pakai rumus-rumus. Makanya dibilang besaran yang paling sederhana. Nah, sedangkan kalau besaran turunan itu besaran yang terdiri dari beberapa besaran pokok. Ciri-ciri dari besaran turunan biasanya dia menggunakan beberapa rumus ya. Contoh misalnya di sini ada luas. Luas itu misalnya menggunakan sisi kali sisi, panjang kali lebar, di mana kita tahu bahwa panjang itu masuk ke dalam besaran pokok. Kemudian lebar, apakah lebar masuk dalam besaran pokok? Ya, masuk. Kita lihat dari satuannya. Satuan lebar juga bisa menggunakan meter. Artinya lebar termasuk ke dalam kategori panjang. Oke, nah ini contoh yang kemarin sudah dibahas juga ya. Ini tugas yang kemarin. Kemudian ini kita kemarin belum sampai sini ya. Awalan rasanya sudah belum. Maksudnya kita ulang saja ya sedikit ya. Untuk awalan satuan, di sini kita menggunakan simbol untuk menggantikan angka yang banyak tadi, khususnya angka 0 tadi yang banyak ya. Jadi di sini kita akan melaporkan hasil pengukuran. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya berangkat dari rumah ke kampus, kalian tahu jaraknya misalnya 2 kilometer deh. Terus kalian bilang, jarak saya dari rumah ke kampus yaitu 2000 meter. Nggak mungkin kan 2000 meter, kok kayaknya kayak kurang enak gitu didengar ya. Makanya kita menggunakan yang namanya awalan satuan untuk mempersingkat angkanya dan untuk mempermudah dalam penyebutan dan juga untuk apa ya, supaya enak didengar gitu ngomongnya ya. Nah, di sini kita pakai di sini ada contoh 72.000 meter. Nah, kemudian kita jabarkan bahwa di sini nolnya ada 3 ya. Jadi notationnya mana ya? Sebentar. Oke, di sini ada agak lambat. Oke, jadi di sini ada nolnya 3 kalau kalian lihat ya. 1, 2, 3. Oke, jadi itulah. Nah, di sini 03 ini bisa kita ganti dengan 10 pangkat 3. Menjadi 10 pangkat 3, kita lihat di simbolnya kira-kira sama dengan apa di sini?
10 pangkat 3 itu sama dengan simbol K yang kalau dibaca sama dengan kilo. Berarti kita bisa bilang bahwa ini 72 dikali 10 pangkat 3 meter, 10 pangkat 3-nya diganti dengan K. Jadi kita bisa bilang 72 kilometer. Nah, kemudian kalau misalnya ada contoh nih, misalnya 62 aduh. Oke, ini adalah 62 juta. Kemudian kita bisa ubah, ini misalnya satuannya adalah meter juga. Kita bisa ubah ya, atau byte aja deh, byte. Kayaknya byte lebih enak. Nah, jadi di sini kita lihat 62 juta, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa tulis ini menjadi 62 dikali 10 pangkat 6 ya, byte. Nah, kemudian kita cari 10 pangkat 6 byte ini sama dengan apa? Pengganti simbolnya 10 pangkat 6 kita bisa cari di sini adalah mega. Jadi kita bisa bilang sama dengan megabyte. Jadi di sini jadinya 62. Simbolnya adalah M, B. M menggantikan posisi 10 pangkat 6-nya. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada angka yang tidak pas, jadi kalian tuh mencari awalan satuan, silakan diubah ke yang paling dekat. Gitu ya. Contohnya kayak gini nih. Ingat ya, kalau misalnya ribuan atau 100 ribuan, dia pangkatnya positif, tapi kalau 0, koma-komaan dia pangkatnya negatif. Nah, di sini kita lihat, di sini ada komanya kalau kita lihat ya, angka nolnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, kemudian kalau kita mau sampaikan 2 berarti 5. Nah, jadi kalau kita lihat 10 pangkat min 4 atau min 5 itu tidak ada, yang ada hanya min 3. Kita boleh mengubah jadi min 3 yang nantinya menggunakan simbol mili menjadi mili ya. Simbolnya M jadi mili. Jadi kalau kita lihat di sini menjadi, karena hanya 3 ya, kita mundurkan komanya 1, 2, 3. Stop sampai sini, kita taruh komanya di sini. Berarti ini menjadi 0,02 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa min? Karena dia koma. Kenapa 3? Karena tadi komanya dimundurkan sebanyak 3 langkah. Meter. Oke. Nah, sekarang kita ubah 10 pangkat 3 ini tadi sama dengan mili. Jadi kita bisa tulis 0,02 milimeter. Selesai. Lebih enak ngomongnya 0,02 mm, atau dari mana kalau daripada kita ngomongnya 0,00002 meter. Kayaknya ribet banget. Ntar malah jadi salah-salah baca nolnya ada berapa. Oke, ini kemarin juga sudah ya. Nah, ini sebenarnya hari ini saya mau memfokuskan kalian ke cara melaporkan hasil pengukuran. Jadi di sini ada beberapa macam alat ukur yang bisa kalian lihat ya. Nah, di sini tuh ada contoh ada bentuk pelaporannya. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan hasil pengukuran, itu nanti biasanya kan cuma bilang 7 cm selesai. Tapi kalau dalam data penelitian, khususnya kalau misalnya nanti kalian penelitian akhir, kayak ngerjakan skripsi dan lain sebagainya, yang mau dipublishkan di jurnal, biasanya wajib menggunakan tanda plus minus, diikutin dengan ketidakpastian dari alat ukur yang digunakan. Itu kalau menggunakan alat ukur ya. Nah, jadi di sini kita bisa bilang bahwa seandainya nih ada contoh ya, langsung. Ini penggaris, anggap aja ini penggaris. Oke, ini kita mulai dari 0, di sini 1. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini penggaris, saya mengukur benda yang dari sini sampai sini mungkin ya. Nah, ini adalah benda yang saya ukur. Oke, kalau kita baca, ini pengukurannya bernilai, ini 1 cm, 1 cm ya tadi satuannya. 1, berapa ini? 1,1. 1,1 cm. Nah, biasanya diikuti dengan plus minus dari delta X yang didapat dari setengah NST. Kita tulis dulu setengah. NST itu apa? Nilai skala terkecil. Yang kalau kita lihat, nilai skala terkecil. Skala yang paling kecil maksudnya skala yang menunjukkan angka terkecil dari alat ukur tersebut. Kalau kalian pilih skala yang panjang ini
ini kan menunjukkan kayak setiap 0,5 cm ya nilainya ya. Berarti kita tidak bisa menggunakan skala yang ini. Kita pakai yang paling kecil nih. Oke, yang ini berarti kita ambil. Kalau diperhatikan nih, dari 0 ke 1 itu kan sama dengan 1 cm ya. 1 cm. Nah, di sini ada kecil-kecil nih, yang kecil-kecil garis. Ini juga adalah skala kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan yang tadi, 0,1 di belakang ini. Gitu. Nah, NST itu adalah skala terkecil pada alat ukur. Kalau pada penggaris berarti NST-nya yaitu pada garis yang kecil-kecil ini. Nilainya berapa setiap satu garis? Satu garis ini nilainya adalah 0,1. Berarti kita bisa tulis setengah dikali 0,1. Kayak gitu ya. Oke, nah jadi di sini kita bisa tulis, saya ulang lagi ya. Jadi untuk menuliskan pelapor hasil pengukuran itu nanti ditulis X sama dengan hasil pengukurannya berapa. Tadi kita dapat 1,1, kita tulis 1,1. Kemudian jangan lupa plus minus. Nah, kemudian kita lihat nilai skala terkecil pada alat ukurnya pakai setengah dikali dengan nilai skala terkecilnya adalah yang paling kecil ini skalanya yang menunjukkan angka sebesar 0,1. Nilainya kan 0,1 ya dalam satu skala. Jadi 0,1 nilainya. Nah, kemudian hasilnya menjadi 1,1 plus minus setengah dari 0,1 yaitu 0,05. Oke, selesai. Satunya jangan lupa, sentimeter di belakang sini. Nah, kenapa sih harus pakai nilai nilai ketidakpastian pengukuran? Karena terkadang kalau kalian naruh benda, misalnya di penggaris ya, kadang bendanya itu panjangnya ternyata nggak sampai skala ini, kayak kurang dari gitu. Kayak cuma di sini aja, jadi bingung nih. Di sini, apa di sini ya panjangnya gitu. Jadi kalian tuh mengkira-kirakan itu pas di skala yang ini, yaitu 1,1. Nah, makanya ada tanda plus minus. Jadi kemungkinan angka yang kalian dapat itu adalah di antara ini dan sini. Maksudnya di antara range ini sampai sini, gitu ya. Jadi bisa saja hasil yang kalian dapat yaitu 1,15 kalau nilainya plus, karena nilainya plus minus ya, atau menjadi 1,05 gitu. Jawabannya. Oke. Oke, saya rasa sudah selesai. Untuk hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti setelah ini akan ada bentuk tugas kalian di mana kalian akan melihat pengukuran pada beberapa gambar. Kemudian silahkan dilaporkan hasil pengukurannya dengan menggunakan konsep yang seperti saya jelaskan ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.